Matur nuwun sudah diundang ke sini loh. Ini banyak hal yang mau saya tanyain sama Ki. Banyak hal yang mau saya update. Iya. Markontos Bedul hadir. Ki Markontos Iya. udah lama kita nggak ketemu ya. Waduh, udah berapa lama? Ketemu terakhir kapan ya? Waktu itu di tempatnya Mbak Odah. Oh iya, oh kemarin. Iya, waktu hitanan siapa itu? Apa kabar Mas Eko? Baik, alhamdulillah Ki. Ini Ternyata waktu cepat bergulir ya. Iya, di luar biasa perkembangan. Iya. Itu banyak hal yang mau saya tanyain lagi. Banyak hal yang mau saya jawab ini. Gaji jadi paranormal berapa Ki sekarang? Ini beneran nih nanyanya. Enggak serius, saya pengen tahu loh Ki. Kan sebagai rakyat Kalau mau tahu. gaji pokoknya 16 juta. Nah, 16 juta itu awal bulan ya Ki? Awal bulan. Cuma itu aja? Oh ada lagi. Oh ada itu lagi. Tiap tanggal 1 saya ditransfer 16 juta. Tiap tanggal 1. Tiap tanggal 1. Terus? Ada lagi tanggal 15 itu. Tanggal 15? Iya, 57 juta lah kurang lebih. 57 juta. Banyak juga. Cuma itu doang? Wah ada lagi. Oh ada lagi? Saya ini jadi dukun ini dengan secara demokratis. Sehingga saya pun memiliki namanya Dapilkun. Apa itu? Daerah pemilihan dukun. Oh jadi setiap tahun tuh harus reses, dana reses? Iya, ada reses juga sama. Oh berapa Ki? Oh kurang lebih saya 4 kali 5 kali itu dapat 450 juta loh. Satu, itu semua atau satu kali? Satu kali 450 juta? Oh 5 kali. Iya maksudnya Oh ya setiap kali dapat segitu. 150 juta. Iya. 5 kali dapat per tahun? Setahun itu untuk memberi makan pada pemilih-pemilih saya. Cuma itu aja? Oh, ada lagi. Oh, ada lagi? Ada namanya itu adalah transport untuk ke ini ketika kita Dapil, ke dapil. riset. Oh. Bukan reses ya. Riset. Resesnya anggota dewan. Oh ini bukan? Bukan, ini ngeses. Terus ada lagi? Ada. Transportnya 140 juta. 140 juta? 8 kali. 8 kali? Enak juga jadi paranormal ya? Mau jadi paranormal kayaknya nih. Iya. Saya malu nggak enak. Ah gitu. Ini paranormalnya berarti pantesan nggak jadi penyanyi lagi. Oh, iya. Lebih enak jadi paranormal. Kan? Iya. Semenjak sama Raul Lemos saya sudah. Ini satir. 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 Oh. Tapi di Ki luar. Markontos Dayanti. Iya. Ki Markontos Lemos sekarang. Selain mengenai soal gaji menggaji tadi, itu banyak kejadian di luar sana itu yang perlu kita update loh, Mas. Loh, itu- Menurut penerawangan saya. Iya itu kemarin tuh kan ada Pak Jokowi, Pak Ganjar lagi kunjungan. Ini toh. Oh ya ini gambarnya. Pak Jokowi menunjuk Pak Ganjar. itu ini pas apa ini? Vaksin ya? Pas kunjungan ya ke Oh, daerah, kunjungan Pak. ke daerah Jawa Tengah ini. Iya, ini Tahu saya. maknanya apa sih? Itu sambil ditunjuk gitu loh. Hah? Sambil ditunjuk gitu loh. Iya. Pak Jokowi presiden. Nunjuk ke Pak Ganjar. Iya. Ini adalah sebuah perlambang bahwa di dunia ini tidak ada kok sesuatu itu yang kemudian terjadi dengan sendirinya, nggak ada. Semuanya itu perlambang. Oke. Ketika ada seorang presiden menunjuk seorang gubernur, ini artinya Mas, Oh iya. ada sesuatu yang akan dideliver. Deliver. Kayak semacam orang lari itu ya, estafet ya, tongkat. Itu perlambangnya begitu. Tapi di antara foto ini ada sesuatu yang menarik. Apa tuh? Lihat ibu ini. Hah? Beliau ini siapa? Gak tahu. Kenapa yang diperhatikan adalah jarinya Pak Jokowi yang diperhatikan. Oh. Pemimpin itu Ini pas loh. iya pas nunjuk Mas. Nah, cuma masalahnya Bu ini masih memperhatikan jarinya. Oh. Kok nggak nunjuk saya ya? Loh yang ini sebelahnya siapa? Wah itu ya harus kita tanya siapa itu. Kalau saya lihat sih itu adalah karena ini terkait dengan vaksin mungkin itu dari Kementerian Kesehatan mungkin ya. Saya nggak tahu. Iya. Atau mungkin bupati. Atau mungkin bupatinya di Jawa Tengah. Nah, perlambang itu adalah sebuah simbol yang maknanya luas, bisa politis, bisa taktis, demografis, sedikit berkumis. Pak Jokowi. Orang Solo Mas, tidak ada sesuatu yang beliau gambarkan itu tidak ada maknanya. Orang Solo. Jadi ketika beliau bicara itu pasti, ya itu kan juga diikuti oleh putra beliau, toh. Mas Mas Gibran. Oh Mas Gibran bilang Jakarta sebagai role model pemerintahan daerah. Jakarta telah salah mengambil keputusan itu jangan lupa.
Itu beliau adalah bisa kita nobatkan sebagai wali kota dengan kemampuan satir yang mumpuni. Oh, itu satir. Satir, Mas. Oh. Pak Gibran ketika menyampaikan kalimat bahwa Gubernur DKI adalah role model atau contoh bagi kepala daerah lain. keterbelakang lainnya. Ada terusannya, Mas. Itu adalah sebuah satir. Oh, satir. Satiristis itu namanya. Oh, itu beda, perlambangnya beda dengan ini. Beda. Kalau beliau ini adalah menunjuk adalah nggak usah cari yang lain. Nggak usah pakai omongan. Nggak usah pakai omongan. Nah, kayak kita kan. Iya. Kalau ngomong satir. Kalau ngomong satir. Kalau ini kan nggak pakai omongan. Nggak pakai omongan. Sudahlah. Iya. Sudah ada di depan mata. Mau cari apa lagi? Kan mereka nyari gubernur ini. Mereka lagi nyari Pak Ganjar mana gitu loh. Pak Jokowi presiden. Pak Jokowi presiden. Nunjuk. Ya, maksudnya kepalanya siapa nanti gitu. Perlambang, Mas. Iya. Itu juga terjadi perlambang itu di Cikeas. Oh, ditunjuk juga. Terjadi penunjukan. Siapa yang berhak dengan penghargaan lifetime achievement? Ditunjuk, Mas. Yang nunjuk siapa? Yang nunjuk itu anak tertua. Cuma jarinya diarahkan oleh bapaknya. Jadi ketika suatu malam, ya ini perawangan saya ya, imajiner saya dipanggil. Gus, kau harus memberikan penghargaan kepada orang yang sangat berjasa terhadap partai kita. Itu kata bapaknya. Lalu anaknya menjawab, siap Pepo. Siapa Pepo? Ayahmu. Langsung. Penunjukan langsung, PL, Mas. Langsung. Ketika pas anak pertama juga ditunjuk. Kamu jadi anak pertama. Oh iya. Jangan keluar dulu anak kedua. Ini namanya sebuah perlambang. Jadi ketika seorang ayah menunjuk anaknya, anaknya menunjuk ayahnya. Kau harus jadi capres nanti. Ya, kata anak tertua juga menunjuk. Kau harus jadi penerima lifetime achievement. Saling menunjuk. Ini loh namanya perlambang itu. Kita sebagai rakyat jelata ya jangan hanya bisa melihat. Ini perlambangan politiknya keren. Waduh, ini dan ini sangat kuat. Belum lagi soal misalnya Rocky Gerung ditunjuk langsung oleh pengadilan. Ditunjuk oleh developer, pemilik sah tanah. Ditunjuk dengan somasi 3 kali. Cuman Rocky Gerung itu, waduh, kalau somasi 3 kali dia nggak mempan. Oh, dia pas disomasi tutup kuping. Iya, makanya nggak denger. Seorang Rocky Gerung ini juga perlambang. Bahwa perlawanan bila dilawan secara ilegal itu akan digusur. Yang gusur bukan pemerintah. Yang masyarakat sendiri yang punya hak, itu rakyat atau. Ya kan yang punya tanah juga rakyat kan? Iya. Ya maka melakukan segala sesuatu dengan ilegal, nggak usah nunggu pemerintah bertindak, udah nggak penting. Pemerintah punya kerjaan yang lebih penting. Ya digusur oleh rakyat sendiri. Memang punya orang. Ya, kalau mau naikin ya yang legal ya. Maksudnya mau tinggal itu loh. Kalau mau nunggangi. Kalau mau menunggang itu yang harus legal. Kalau nggak legal nggak boleh. Iya, masa prakontro nggak jorok. Penerawangan saya, Mas Eko. Ya. Jadi dari beberapa kejadian ini, Pak Jokowi menunjuk Pak Ganjar, kemudian ada yang namanya Pak AHY menunjuk bapaknya, nah, ada lagi namanya Sentul Siti menunjuk Rocky Gerung ya untuk diproses hukum. Minum dulu. Seru nih. Perlambang berikutnya adalah ketika ada orang yang beramai-ramai, ya ada 3-4 provinsi mengaku akan memproklamirkan berdirinya FPI lagi. Ini perlambang. Oh, FPI reborn itu juga perlambang. Lahir kembali. Karena emang kemarin kenapa? Itu dia nggak pakai KB apa? Ngelahirin lagi. Bukan, karena ada permintaan. Menjelang 2024 harus ada kekuatan yang dibangun gitu. Buat politik nih, buat politik. Ini urusan politik. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dijalankan secara tidak benar, itu ada saja kesialan yang menyertai. Kesialannya apa? Ini contohnya.
Oh, ini anak FPI. Ini bukan. Oh, bukan. Ini anak balai kota ini. Kelihatan kan dari wajahnya. Tersembul, lihat. Ini ada pertanda. Oh. Wah, tempat ini pernah ada yang kejeblos juga di sini gitu. Tapi memang ini kan kalau anak-anak kan wajar ya, dia suka main kotor-kotor tuh wajar kalau anak-anak ya. Ya. Kan ya kalau orang dewasa itu loh suka main-main kotor-kotor itu gitu. Ya, karena memang bagian dari permainan politik itu setengahnya itu kotor kalau bagi mereka itu. Oh. Harus bermain sedikit kotor. Memang kalaupun dia mau bersih-bersih, ya, jalan di tempat yang bersih, tetap tarikan kotor itu kuat lebih ya. Kuat. Ada 67 tangan yang narik ke arah-arah kotor kan. Ini berlambang, Bung. Jadi ketika ada yang terjatuh ke sebuah got, ya, beda loh ya. Yang menyusup, mencari permasalahan gotnya mampet, itu namanya solusi. Oh, itu beda. Solusi. Tapi kalau ada yang nggak ngurusi got, kecemplung got, nah ini berarti tarikan alam. Karma got. baru dengar. Karma got. Jadi bahkan got pun memiliki karma karena sering jarang dikunjungi. Iya, dicuekin. Sekali yang mengunjungi bukan bersih, mandi. Nah ini perlambang. Ya. Jadi seorang pemimpin itu dipantau oleh yang kuasa, katanya begitu. Oh ya? Pemimpin itu dipantau. Segala kata-kata, tindakannya. Semuanya. Sehingga apabila dia terselubung niat-niat buruknya, maka alam yang akan bicara. Oh, kali ini alam itu diwakili oleh God. Dulu pernah ada seorang wapres jalan lurus tanpa melihat, nabrak kaca, brak, saking beningnya kacanya. Wapres, dan dia agak-agak goyang. Itu berlambang. Jadi ketika dia melakukan sesuatu tidak atau mengkhianati rakyat, maka alam yang akan turun tangan. Oh, langsung ya? Langsung. Tegurannya langsung. Jebret, nabrak kaca. Ya, agak goyang. 4 hari pesek. Karena nabrak. Kumisnya jatuh. Makanya kecil. Kumisnya jadi kecil. Gara-gara nabrak itu. Rontok. Tadinya banyak. Itu Mas Eko. Gitu. Ini yang saya sampaikan bahwa banyak update yang mau saya sampaikan. Lah itu kalau got itu kan yang kotor sepatunya. Ya. Nah, itu lambang apa tuh, Ki? Sepatu. Sepatu adalah sebuah benda sepasang yang digunakan untuk melindungi kaki untuk berjalan ke arah yang benar. Ke arah yang benar. Ketika sepatu ini belepotan dengan lumpur, itu artinya bahwa sosok yang kejeblos ini itu memang sedang berjalan di tempat yang bau. Oh. Ya. Sedang mengarungi sebuah jalan setapak penuh dengan aroma kebusukan. Ya. Aroma kelebihan bayar. Oh, ada aromanya tuh. Ada aromanya. Oh, memang ya, kelebihan dia satu-satunya kan itu. Iya, kelebihan bayar. Ini, ya, kita harus cerdas dalam menyikapi perlambang ini. Soalnya sebagai seorang paranormal, sangat lekat dengan kejadian-kejadian itu seperti aroma. Kalau aroma mesti bayar komitmen fee 2, sekian triliun tuh. Itu sebenarnya aromanya bukan hanya, itu sebenarnya aromanya levelnya udah bukan aroma got. Bukan got lagi itu ya? Aroma naga namanya. Atau spitek. Lebih daripada itu. Karena apa? Karena ternyata itu jebakan yang tiap tahun harus bayar, Mas. Oh iya. Ini dan kalau itu di-cut, bisa dipenjara ini orang. Kalau diterusin juga bisa. Diterusin apa lagi? Jadi ibarat ini maju salah, mundur salah. Kayak buah si malakama ya, Ki? Iya, dimakan emak mati, nggak dimakan, nggak bayar. Ini Mas, seorang pemimpin itu ya harus kata-kata dan perbuatannya harus satu nafas. Harus satu nafas. Iya. Dia misalnya berkata-kata merajut tenun kebangsaan. Ya lakukan itu dengan benar, bukan kok merajut hanya untuk kepentingan politis. Oh. Ya akhirnya kan dia dirajut oleh masalah. Lumayan ya, agak tinggi ya. Iya, ini luar biasa ini. Iya. Ini satir ini. Iya, ketika saya potong rambut memang saya mendapatkan sesuatu. Memang kemarin saya gondrong. Oh iya. Saya potong rambut. Saya mendapatkan sesuatu. Kalau gondrong itu jadi mirip Gus Miftah. Oh, Bahar Smith. Memang sama rambutnya. Makanya saya potong. Saya potong sore. Saya potong sore, malamnya saya langsung dapat sesuatu. Wangsit. Ketumbe, Mas. Oleh karena itu dipotong, maksudnya itu.
Ini Mas Eko, perlambang-perlambang ketika Pak Jokowi di Jawa Tengah dia menunjuk seseorang dan seseorang ternyata adalah Pak Ganjar, itu juga perlambang. Perlambang. Iya. Kemudian di Cikeas, nggak jauh dari kejadian itu juga ada seorang anak menunjuk bapaknya untuk menerima penghargaan. Oh, seorang anak bertanya pada bapaknya itu. Iya. Buat apa bersusah-susah? Ini kita kembali ke syair lagu, saya layani, tidak masalah. Lalu di Jakarta juga ada perlambang. Ketika ada seorang gubernur mengakui bahwa prestasi menurunnya tingkat COVID atau prestasi 90 sekian persen masyarakat sudah vaksin, dia mengaku itu sebagai karyanya, itu juga perlambang. Dia mengklaim karya kerja orang. Mengklaim pekerjaan orang, itu juga lambang, Mas. Makanya dia diklaim sama God. Gantian dia klaim oleh God. Ini adalah saling klaim sebenarnya kan. Iya, benar. Nah ini yang mau saya sampaikan bahwa ketika kita melihat sesuatu itu, don't judge a book by the cover. Ketika ada seseorang yang mengaku sebagai ulama, ya kan, lalu terkuak bahwa dia menyakiti istrinya dengan perlakuan tidak senonoh Lewat belakang. Iya. Kulon nuwun lewat pintu belakang. Yang mengakibatkan pintu belakangnya rusak dan retak-retak. Iya. Ini adalah perlambang. Itu bedanya sama Saipul apa? Ya, beda tipis saja sebenarnya. Itu perlambang. Ketika si Saipul Jamil keluar dari penjara, dia ada penuh kemenangan. Itu perlambang. Bahwa kejahatan di luar sana itu sedang bergembira. Gitu. Ya, itu. Nah, jadi ketika ada pintu belakang yang rusak, lalu digugat ke Majelis Pintu Indonesia kan ada kan? Iya. MPI. Nah itu kan dia melaporkan. Korban ini melaporkan bahwa pintunya rusak. Ya kan? Pintu belakangnya rusak, melaporkan ke Majelis Pintu Indonesia. Itu kalau pintu rusak sampai jebol gitu kan, kalau pintu kan kreot gini gitu kan. Iya, Tweet gitu ya. Kalau sampai jebol itu bunyinya apa? Nggak ada bunyinya, Mas.